sehingga kita bisa untuk sama-sama mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki berhadir di tempat ini dalam rangka memberikan restu atas walimatul urus saudara kita Ahmad Kusairi bin Safwan almarhum. Beliau sudah meninggal ya, mudah-mudahan beliau selamat di dalam rumah, yang insya Allah akan berpasangan dengan saudari kita atau anak kita memang tidak ada AA di depan V nya itu ya, ada ya yang nulis siapa ini? Pak Rabi dan teman saya, ada A nya ya, lupa dari kemarin jadi tanda tanya saya ini ya. Ulfanur Rosidah binti Suhada. Siapa Suhada? Kita Pak ya, anak kandung itu Pak ya, jangan bohongin saya Pak. Betul anak kandung Pak? Betul ya? Bukan ibu yang kandung? Ibu udah kan? Bapak. Sorry Pak, bercanda pagi-pagi. Janganlah terlalu tegang kita ya. Kedua kalinya salawat dan salam mudahan selalu tercurah kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang hadir dalam kesempatan ini mudah-mudahan mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Ya, saya hormati keluarga mempelai pria, kayaknya ada yang dari Bontang Pak ya. Alhamdulillah. Kapan dari Bontangnya Pak? Tadi pagi, tapi jam 6 mungkin ya dari sana ya. Oke, alhamdulillah. Hati-hati Pak pulangnya juga nanti, mudah-mudahan selamat. Itu kemarin yang tabrakan Bapak Ibu, dua sekaligus meninggal di depannya asrama di mana itu asrama Masjid Anu itu nah. Teluk Bandan. Itu teman saya di kantor yang menabrak itu. Sampai sekarang alhamdulillah, tapi keluarganya dua orang yang dari Bontang. Ya saya anggap putih hati lah. Artinya tuntutannya tidak banyak, kasihan ya, minta hanya pasang spanduk hati-hati di jalan di situ dan minta dikhatamkan Quran di Bontang dan di sini. Alhamdulillah orang Kementerian Agama suruh khatamkan Quran satu malam selesai. Ya, tapi kita bertakjil juga ke sana Pak. Artinya kita tidak lepas ya. Yang saya hormati keluarga Bapak Safwan almarhum, Bapak beserta Ibu yang datang di sini ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa Bapak Ibu saya minta ini untuk saya sudah datang ke yang lagi, kalau datang kasih tahu ke saya. Ada kasih? Belum ya? Kalau itu yang lari ke sini ya? Saya hanya ingin menjelaskan ini Bapak Ibu. Mohon maaf, izin saya berdiri Pak, karena katanya kalau tidak berdiri bukan laki-laki. Paham semua yang dewasa. Ini kan uang palsu nih Pak ya. Terus bingkai-membingkai ini yang ingin saya jelaskan. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, hanya meluruskan. Adik-adikku para remaja yang belum menikah, jangan terlalu tergiur dengan gaya-gaya seperti ini. Bagaimana mas kawin dalam Islam itu hukumnya wajib. Coba ada yang tahu enggak dari mana sih munculnya bingkai-membingkai ini? Ada hadisnya enggak? Ada Qurannya enggak? Ada ijma ulamanya enggak? Saya pastikan ini lahir dari tontonan. Ya, lahir dari tontonan. Makanya saya lihat dari awal saya datang, saya tanya mana uangnya yang 500.000. Bagaimana mungkin niatan suci dalam sebuah pernikahan yang indah dan mulia dimulai dengan sebuah kepalsuan? Ini kan palsu. Ya kan? Iya. Tidak mungkin akan mencapai sakinah mawaddah warahmah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, minta ampun, minta maaf saya. Bingkai-membingkai tidak saya temukan dalam ajaran Islam. Siapa yang melakukan ini? Binatang peleng. Apa binatang peleng? Maklumi lah Pak, apa seleolida. Jangan langsung diprotes. Pokoknya itulah maksudnya. Artislah yang bikin masalah seperti ini, lalu diikuti oleh anak-anak muda. Seingat saya
Dapat tahu saya ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kasihan mbaknya masih lagi jadi siapa tahu salah jali dalam baca nanti. Seingat saya Gading Martin itu pernah menikah ya. Kalau tidak salah di Pulau Dewata Bali. Seluruh hotel berbintang Pulau Dewata Bali dikontrak. Pesawat tamu dari Jakarta PP dibayarkan. Masihkah Gading Martin dengan Gisel sekarang? Nggak tahu ya? Dengar saya masih tahu. Dia bercerai. Seingat saya, Raffi Ahmad itu pacarnya bukan yang istrinya yang sekarang. Siapa pacarnya Raffi Ahmad? Janda beranak 2. Dia sudah pergi ke Lombok, kemana-mana itu bersama waktu itu. Andai kata durian sama mentimun dijadikan satu jadi masalah itu. Nggak ada untungnya mentimun. Nah, seingat saya Jessica Iskandar belum pernah diposting dalam sebuah pernikahan. Tapi kenapa pulang dari Inggris bawa anak? Kalaulah karena uang, menikah itu gampang. Kurang apa uangnya sehari ini? Ya. Kok nikah sama Reno Barat nggak kelihatan meriahnya? Kalaulah pernikahan itu ada jaminan untuk langgeng selamanya, kenapa Ayu Ting Ting menikah nggak cukup sampai 1 bulan? Apa yang kurang? Itu yang kita contoh. Salah satu penyebab Nabi itu datang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nih Pak, Bu, ada ndak teguran Nabi dengan ini? Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan Pak Bu ya. Saya meluruskan akidah adik-adik saya yang belum menikah itu. Bingkai membingkai, minta ampun, minta maaf saya. Kalau ada yang tidak satu keyakinan dengan saya agama Islam, saya tidak bermaksud merendahkan kepercayaan saudara saya yang lain, tidak. Mohon ampun, mohon maaf. Nanti siapa tahu dibilang saya merendahkan. Tidak, saya mengakui agama-agama saudara saya yang lain. Saya berbicara di kalangan saya sendiri. Bingkai membingkai ditegur oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Ini muncul dari saudara-saudara kita yang menikah tidak caranya seperti kita. Nah, ini makanya adik-adikku banyak sekarang ini Pak. Berapa mas kawin Bos? 2.023.000 rupiah. Kok bisa ini kan Pak tahun 2023? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salah lagi. Januari sampai Desember bukan punya orang Islam. Mana punya kita? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang berapa? Nah ini. Nah mas kawin ini nanti di Bilba si hari berbangkit, kita datang kepada Nabi saat sudah tidak ada lagi perlindungan selain daripada perlindungan dari Allah dan Rasulnya. Syafaat dari Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kenapa? Ana ummatika, aku ini umatmu atau saya ini umatmu, kata Nabi. Kata Nabi, masa setiap mana buktinya? An-nikahu sunnati, nikah itu saya melaksanakan karena sunnahmu ya Rasulullah. Okelah, baik kalau begitu. Saya cek. Ada walinya perempuan menikahkan? Ada. 2 orang saksi? Ada. Mas kawin? Ada. Coba kulihat mas kawinmu, dibawalah benda ini. Kata Nabi, saya tidak pernah ngajarkan yang kayak begitu ya. Tapi kok dari mana sumbernya ya? Mengakui ada ajaran di luar Islam, maka itulah ajaran yang kau beri. Nah, ini Bapak Ibu, makanya saya sering sampaikan bagaimana dalam Islam. Kalau tidak salah ayatnya, basiru wala tu'assiru, yassiru wala tunafiru. Gembirakan jangan takuti, mudahkan jangan persulit. Perempuan yang paling baik dinikahi, murah maharnya, enak disebut. Ini saya lihat terkadang mahar 1 truk yang bawa. Saya sih gampang aja punya, kasihan laki-laki. Kenapa? Saya sering nyebut masalah kayak ini. Seperangkat alat sholat dan uang 387.025 rupiah dan perhiasan emas seperangkat alkohol, gampang. Yang laki-laki ceremotan. Jangan kau siksa calon suami. Ini mahar ini rukun Pak Bu.
Walinya mau menikahkan silakan, kalau tidak ada mahar tidak sah, tidak boleh dimain-mainkan. Alasan kedua. Alasan ketiga, selesai menikah ini nanti kemana ditaruh? Di ruang tamu. Kau rendahkan derajat wanita seperti jahiliyah. Saya masuk ke rumah lihat, oh segitu ya hargamu kemarin. Apa tidak merendahkan wanita? Dibilang modern. Oh, Islam tidak menolak modern, bos. Coba lihat bentuk kopiah. 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda dalam bentuk, tidak meninggalkan identitas. Itulah modern dalam Islam. Jilbab nih, dipakai ibu, dipakai. Sama enggak 3 ini? Tidak sama. Itu tidak sama, itulah modern. Tapi saya tanya, meninggalkan enggak identitas Islamnya? Nah, itu modern. Ya, bukan yang kayak begini. Ya, Bapak Ibu tolong ini viralkan. Jangan sampai anak muda lebih mahal pas kawinnya daripada menikahnya. Ya, nanti hari ini sudah dibikin gak apa-apa. Ngapain bikin kayak begini? Saya tidak nyalakan. Jangan dibilang itu kan Bapak jelas tinggal nyalakan. Kalau saya bilang ini salah, itu saya menyalahkan, meluruskan. Nah, hati-hati, ini akidah. Ya, mana yang mengaji sudah datang? Ya, baik. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sedikit menjelaskan masalah mahar. Ya, mahar itu ada 3 Bapak Ibu. Yang paling abdal apa? Emas 1 gram, 2 gram, 3 gram terserah. Nomor 2 uang. Tapi jangan yang susah disebut. 500.000, 100.000, 50.000, 300.000 enak disebut. Jangan berapa? Uang 327.775 rupiah, itu susah. Yang ketiga, seperangkat alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat cukup sarung, sujadah, tasbih, mukena, tidak ada Quran. Ya, ini sering saya temukan seperangkat alat sholat ada Quran di dalamnya. Yang ngasih tidak tahu baca Quran, yang dikasih tidak tahu ngaji. Untuk apa? Akhirnya itu nanti Quran jadi penjaga kuntilanak di rumah. Ya, yang ngasih tidak tahu ngaji, yang dikasih tidak tahu membaca Quran. Untuk apa? Siap, begitu barangkali Ibu. Selebihnya Ibu yang mau menikahkan, saya yang ngaji atau gimana Bu? Saya gitu orangnya. Ya, terima kasih mudah-mudahan. Insya Allah nanti kita lanjut di lain kesempatan. Ini nanti tetap dikasihkan, tapi aslinya ada kan? Oh iya, siapa tahu nggak punya mas, saya pinjami. Kapan lagi Pak menggunakan uang, saya pinjami 500.000, besok bayar 1 juta. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dia nggak mau ketawa, sekarang mau ketawa. Iya, sepertinya sudah cair suasana Pak ya. Terus selanjutnya kepada saya, saudara saya Ahmad Husaini ya. Dari tadi saya perhatikan mas, perempuan ini kok kayaknya kemarin ke KUA bukan sampean temannya. Atau saya yang salah lihat mungkin ya. Jangan dulu betul. Saya berani guyun sama kamu bos karena nggak bawa keris. Kau yang bawa keris depan saya. Siapa tahu jadi pertumpahan darah nanti. Saudara saya Ahmad Husairi, niatkan dalam hati sampean mas menikah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat dalam hati menikah karena Allah dan Rasulullah. Ya, sudah mas. Acara ketiga tobat istighfar, sampean tobat istighfar jalan sendiri atau dibimbing sama saya? Dibimbing. Nek sampean tak bimbing wanita. Bisa ya. Udah. Itu tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa
الذي لا إله إلا والحي القيوم والحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik kali Pak Bu, kalau ada yang mau menikah di sini tidak usah panggil saya lagi, sudah cukup dia suruh nikahkan di sini. Syahadatnya bagus, obat istighfarnya bagus, ngapain lagi saya diundang? Lapor aja Pak Kawan, apa? Itu sudah saya nikahkan, kasihkan buku nikahnya. Oke, baik, kepada orang tua saya Bapak Suhada, adik saya Pak, sudahkah Mbak siapa namanya? Ulfa Nur ini tobat istighfar, berserah diri dengan sampean minta dinikahkan gitu sudah Pak? Belum ya? Kalau belum terpaksa ke kamar dulu nih kita. Jadi sepertinya memang ada yang seperti itu. Jadi kalau diizinkan, memang ada posisi minta izin untuk lain-lain. Kalau Bapak izinkan, sekarang ya Bapak tidak izinkan teman saya keluar. Oh gitu. Iya boleh. Bapaknya ke dalam, saya ikut, saksi dua harus ikut. Oh begitu. Iya. Oh ya, boleh Pak. Masalahnya kalau saya masuk sendiri cemburu nanti. Oke, dimasuk ya. Ayo Pak, harus saksinya ikut Pak. Calon mempelai jangan masuk ya, mempelai lagi. Ayo saksi ikut Pak ya. Enggak, laki-laki semua Mbak. Dia laki-laki semua. Laki-laki ganteng juga ternyata sana. Memang kayak pinang di belah dulu. Jangan Allah. Baik, beliau orang tua saya Bapak Suhada siap menikahkan sendiri anaknya Pak atau tidak? Sampai mau nikahkan sendiri? Minta tolong sama saya Pak ya. Yang jelas Pak kalau ngomong menikahkan atau menikahi? Siapa tahu dia salah ngomong menikah, usir dia dari sini kan. Tapi menikahkan mungkin maksudnya Pak ya. Oh iya Bos, saya yang kegeeran ternyata, Masya Allah. Siapa kabar itu? Mohon izin Pak, maju-maju sedikit Pak. Ini dipegang dengan tangan kiri Pak. Nah, Bapak tobat istighfar dalam hati Pak, berniat menikahkan anak karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tobat istighfar dulu. Ikuti kata-kata saya Pak ya, dekatkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Naib Haji Muhammad Yunus, saya Suhada dengan ikhlas dan rela memohon kepada Bapak untuk menikahkan anak kandung saya bernama Ulfa Nur Rosida dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Kusairi bin Safwan dengan mas kawinnya, perangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah tunai karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Pak, permohonan sampean saya terima dan akan saya laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Ahmad Husaini, sekarang harus tegas saya ngomongnya. Karena ini kan saya bapaknya. Kalau nggak mau baik-baik sama mertua nggak kita nikahkan ya. Kan orang tua. Beda dengan yang tadi. Nah, sudah ada kata-kata yang dihafal-hafal, saya terima nikahnya. Insya Allah, coba sebut saya dengar dulu.
saya terima nikahnya Ulfa Nur Sida binti Suhada menikah perangkat alat sholat kalian dengan lima uang marat. Harus dapat tangan sama saya. Santai lah. Alon-alon tengkakon. Saya terima nikahnya saya binti Suhada dengan dan uang Iya, bisa. Tidak begini Pak, mohon maaf saya. Ada yang memang bertanya tersebut bisa apa tidak, sebenarnya bisa. Cuma kita kemarin pelatihan beberapa tahun yang lalu regional Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Satu Kalimantan bergabung Pulau Jawa, Kalimantan Barat. Nah, di Jawa kalau Bapak lihat mas kawin tersebut tunai itu dibolehkan karena Majelis Ulama wilayah Pulau Jawa tidak mempermasalahkan. Nah, kita wilayah 4 Kalimantan ini tadi, Majelis Ulama kita meminta tidak dibenarkan tersebut karena tanda tanya tersebut itu apa? Itu satu. Yang kedua, tidak ada kata-kata mas kawinnya. Nyaknya itu dalam ilmu nahwu dan sorof menunjukkan taukid penguat menikah dengan itu alasannya itu Pak. Kalau saya cuma ikut saja karena itu Majelis Ulama Pak yang mempermasalahkan itu. Artinya saya menjelaskan duduk persoalannya dulu. Nah, itu makanya tersebut apa yang tersebut itu kata beliau kemarin itu karena kami didiklat di sana 4 Kalimantan Barat bergabung dengan teman-teman Pulau Jawa. Nah, oke gitu Mas ya. Insya Allah bisa. Iya coba. Saya terima nikahnya Ulfa Nur Sida binti Suhada dengan mas kawin alat perangkat sholat dan uang 500.000 Nah ini nilainya baru 80 bos. Kok belum 100 Pak? Itu saksi. Belum selesai soalnya. Latihan dulu, tapi sudah dingin tangannya. Tidak usah pakai mikrofon dulu, kalau salah banyak itu yang dengar. Saya goyang tangan sampean dengan ucapan tunai, langsung satu nafas dengan saya, kata-kata yang sampean lakukan. Mas, oke, coba Bismillahirrahmanirrahim. Tunai. Saya terima nikahnya Ulfa Nur Sida binti Suhada dengan mas kawin alat perangkat sholat dengan mas kawinnya perangkat alat sholat dan uang 500.000 89. Kurang masih Pak ya? Nggak tahu saya kurang siapa. Allah Ta'ala. Mantap ya? Oke, setelah mantap barulah saya penasehatan sedikit dulu ya kan? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adik saya Ahmad Kusairi dan siapa ini Ulfa Nur Sida yang saya hormati. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dalam nasihat perkawinan ini sebelum acara akad nikah karena disilahkan kita. 5 hal yang bisa mencapai dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, mencapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. 1. Jadikan rumah tangga sampean Mas rumah tangga yang taati Allah wa ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Lupa kenapa? Adakah rumah tangga yang tidak ati Allah, tidak ati Rasul? Ada. Mana contohnya? Suami istri nggak sholat. Suaminya nggak sholat 5 waktu, istrinya nggak sholat 5 waktu, maka itu ciri-ciri rumah yang tidak sakinah mawaddah warahmah. Syarat sakinah mawaddah warahmah, sholat 5 waktu dulu. Banyak rumah tangga bagusnya minta ampun dengan tetangga, luar biasa baiknya dengan kita, tapi nggak sholat. Apa untungnya? Maka pertama kali dihisab di dalam sana nanti bilba'si adalah sholat. Itu contoh. Tidak ada rumah tangga yang mampu meraih sakinah mawaddah warahmah kalau suami istri tidak sholat 5 waktu. Nah, 1 ya, siap nih Mas. Kalau tidak siap boleh mundur.
Berapa saya bilang tadi? 5 ya? 2 saya kasih tahu, yang 3 undang saya kalau sampai nikah lagi nanti. Jangan ya. Astagfirullahaladzim, salah ngomong saya lagi. Yang kedua, jadikan rumah tangga birrul walidain. Ya, hari ini baru si orang tua sampai almarhum Bapak Safwan. Ya, baru itu ada keluarganya Pak Safwan kan, ada kakaknya, ada adiknya kan. Nah itulah orang tua kita. Baru ini. Kapan ini masuk? Sebentar lagi kalau kedua saksi bilang sah, maka ini orang tua sampai. Tidak ada rumah tangga juga yang mampu mencapai sakinah mawaddah warahmah kalau durhaka kepada orang tua dan mertua. Ada menantu enggak yang enggak dukung orang tuanya, mertuanya? Ada kan? Jangan-jangan menantu keturunan Fir'aun. Tidak ada gunanya kau berbaikan suami istri kalau tidak kau tegur mertuamu. Laki-laki perempuan, apa kata Allah? Antum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Laki-laki pakaian wanita, wanita pakaian laki-laki. Saya hebat tampil di sini karena berpakaian. Siapa ini? Istri saya. Baik saya sama istri saya, baik sama suami saya, tidak baik sama ibu bapaknya, tidak ada gunanya. Pak, kenapa? Mertuaku tuh cerewet betul. Nah, disinilah Pak, mohon maaf ya. Saya juga mengingat, saya kalau nikah kan gitu Pak, orang tuanya saya nasihati juga. Bu, Pak, Bu, kalau sudah menikah anak-anak kita, jangan terlalu banyak dimunuti lagi. Saya ini laki-laki Pak, pantang air mata saya jatuh ke lantai. Datang digendongnya anaknya umur 1 tahun 2 tahun. Ikut suaminya, ikut istrinya. Belum lagi ngomong sama saya, sudah menangis di dalam kantor saya. Merah juga dan menetes air mata saya. Bos, jangan kau menangis. Aku juga ikut menangis. Apa masalahnya? Kami ini kayaknya pilihannya harus bercerai Pak. Kok bisa? Itu permintaan orang tua saya. Karena dia benci sama menantunya, Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, jangan harap menantu kita itu seperti malaikat. Hanyalah malaikat yang layak subhanallah, tidak pernah berbuat salah kepada Allah. Ya? Jangan juga bermimpi kita punya menantu itu seperti setan. Salah aja terus di mata kita. Jangan. Ya? Jangan. Benar dan salahnya menantu kita, ingat, jangan-jangan itu bentuk ujian dari Allah kepada kita orang tuanya, dan untuk mengangkat harkat dan martabat kita di mata Allah. Ya? Kepada adikku Ahmad Husain, habis menikah jangan terlalu lama numpang mertua atau ikut perantua. Siap. Sudah ada rumah? Belum ya? Insya Allah akan ada. Amin. Saya menikah aja nggak ada kerjaan saya. Kalau teman-teman ada yang honor di sini, saya honor 5 tahun lebih. Bersabar. Habis menikah saya target 3 bulan numpang mertua saya wajib keluar. Rumah yang saya kontrak tidak ada ledingnya, tidak ada lampunya. Ingat, masih dalam benak memori saya. Ikut nyambung dengan tetangga, mati lampu itu, dikira kita yang kelebihan pakai setrum. Pelan hati, sabar. Orang sering berkata sabar ada batasnya, tidak paham kau tuh. Sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Kalau dia bilang sabar ada batasnya, Mas nggak ngerti agama. Nggak ngerti agama. Ya, Pak, kenapa? Mertuaku cerewet betul, itulah rezekimu. Resepnya ada 3 kata Ustadz Dasar Latif menghadapi mertua yang cerewet. 1, diam. 2, diam. 3, diam. Selesai. Kenapa? Saya jawab mertua saya sakiti hati istri saya. Saya jawab mertua saya lukai hati suami saya. Siap Mas? Masya Allah. Nah ini, punya harta dipakai oleh ipar, dipakai, silahkan kau pakai. Untuk apa bikin rumah mewah dan megah? Tapi mertua, orang tua, keluarga tidak mau naik di rumah itu, bakar saja rumah itu, tidak ada gunanya. Ada mobil rusak dipakai ipar, kasih tahu istri, dia tidak apa-apa mobil itu rusak, tapi satu ku minta, jangan sampai rusak hatimu kepada aku. Enak. Ini bahasa sakinah.
karena belum duduk di sini mbaknya ya, tapi tolong sampaikan nanti. Ada 2 contoh bahasa yang saya kasihkan sama kamu. Saya anggap ini mbaknya ada di sini, istri saya. Tolong ibu-ibu pilihkan bahasa yang mana yang baik. Seumpamanya Ulfa Nur ini istri saya mau suruh dia bikinkan air teh di dapur. Mbak Ulfa, nggak tahukah suami capek pulang kerja, coba bang bikin air teh di dapur. Mungkin istri kita berangkat tapi hati terluka. Mbak Ulfa, saya bisa aja bikin air teh di dapur itu, tapi kok kenapa ya air teh bikin aku nggak sama kalau kamu yang bikin. Bu, ibu mau yang bahasa pertama atau yang kedua? Perwakilan Mbak Ulfa. Inilah bahasa sakinah mawaddah warahmah. Nah, coba bikinkan air teh di dapur. Nggak tahu, aku juga capek bikin sendiri pangkas itu. Insya Allah nggak sampai 1 bulan setelah kamu ngomong kayak begitu, selingkuh suamimu. Bagaimana tidak selingkuh, Pak? Baru kita berdiri di depan pintu, bahasa pelayan di sana luar biasa. Pak, paha, apa dada, masya Allah. Di rumah nggak pernah kita dapatkan bahasa kayak begitu. Maksudnya di depan warung. Nah ini ya, bahasa itu penting deh. Kalau sudah bahasa itu, waduh terindah ya. Berapa sudah tadi? Mirul. Berapa itu? Yang 3 apa sih bilang tadi? Dilanjutkan aja ya. Enggak usah yang atiullah wa ati rasul, konsep rumah tangga. Birrul walidain, berbuat baik. Jangan dijauh orang tua mertua, jangan dijauh. Gak ada untungnya kita di mata mereka. Saya ini Pak, Bu, kepala KUA loh. Tapi ada ibu saya di rumah, nggak pernah manggil saya Pak kepala KUA. Nus, aku bilang, Mak, saya kepala KUA ini. Alah, bilangnya kok anak baru kemarin yang masih dibuang hinusnya. Itulah orang tua kita. Jangan harap dia melihat kita dewasa di depan. Itu sebabnya dia tidak boleh kita main-main. Yang ketiga, pastikan kalau punya keturunan awaladun soleh. Mohon maaf, 4 anaknya, 1 jual narkoba, 1 jual ekstasi, 1 ini, anak semacam ini apa yang dibanggakan orang tua? Semestinya kita masuk ke dalam surga karena amalan-amalan kita. Anak-anak yang kayak begitu, ndak sholat, jual narkoba, ndak puasa, apa, mana mungkin kita orang tua masuk surga? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak dalam Islam sebutannya ada 4: ujian, cobaan, kebahagiaan, dan penderitaan. Coba buka Quran, itu 4 bahasa anak dalam Al-Quran. Ya. Anaknya banyak, tapi tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa bulan suci Ramadan. Astagfirullahaladzim. Ciptakan anak awaladun soleh. Insya Allah keberkahan kita menjadi syafaat mereka. Ya, 4. Bi amwal halalan thayyiban. Pastikan makanan-makanan yang kita bawa naik ke rumah dimakan oleh anak dan istri kita halal juga thayyib. Cuma jangan kayak Bang Thayyib enggak pulang-pulang. Jadi misalnya halal thayyib. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bertanya, mana sih contohnya halal tidak thayyib? Saya beli ayam masih hidup dari pasar. Saya sembelih menyebut nama Allah. Tapi saya tidak udukan itu ayam, saya tidak berudu. Kopiah ini kan adat saja. Saya tidak menutup aurat pakai baju lengan panjang, tidak pakai celana panjang. Saya pakai baju kaos singlet, celana di atas lutut, tidak menghadap arah kiblat. Menyembelih ayam itu menyebut nama Allah, halal dimakan, tapi tidak thayyib. Nah ini, itu contoh halalan. Makanya di situ tidak cuma halalan, tapi ditambah thayyiban. Makanya saya Pak Bu kalau ke pasar sering beli ayam yang hidup. Saya sembelih sendiri menghadap arah kiblat, ayam yang kita udukan dan lain-lain. Sehingga apa yang terjadi? Dimakan anak dan istri plus kita nasihatin, kasih batin, khafiyah. Gampang anak itu diarahkan. Nah ini Pak Bu ya. Jadi apa tadi? Bi amwal halalan thayyiban. Pastikan deh. Untungmu sekali ratusan juta bisnis, tapi kepala ketemu bantal tidak bisa tidur, itu ciri-ciri tidak halal, tidak thayyib.
Tidak banyak untungnya, tapi kepala ketemu bantal ngorok orangnya, alhamdulillah. Ngapain? Ya, terakhir yang kelima, iman. Pelihara iman. Ya, iman. Jangan gadaikan iman dengan dunia. Karena dunia inilah maka ada iman, bukan iman lalu ada dunia. Tidak, orang banyak menggadaikan iman karena dunia. Dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai subuh dia tidak sholat 5 waktu. Itu dia lalaikan imannya karena dunia. Padahal karena imanlah dunia ada. Ada ya? Insya Allah kalau 5 ini resep kau jalankan, saya tidak bisa pastikan itu datang dari Allah. Maka rumah tanggamu dihadiahi oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi dengan catatan jangan bermimpi dalam rumah tangga tidak ada masalah, pasti ada masalah. Nah itu ya. Sip. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, latihan sekali. Baru saya bacakan hukman nikah. Saya goyang tangan sampean dengan ucapan tunai, langsung satu nafas dengan saya kata-kata yang latihan tadi ya. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tunai. Saya terima nikahnya Ulfa Nur Rasidah binti Suhada dengan mas kawinnya seberang akad alat sholat dan uang 500.000 rupiah secara tunai. Sudah Ya, acara berikutnya pembacaan hutbah nikah. Bapak Ibu yang saya hormati, hutbah nikah hukumnya sunnah saja. Siapa tahu menikahkan, ada dilihat menikahkan, tidak ada hutbah nikah, tidak apa-apa. Ya, cuma saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pendengar yang kami hormati, mempelai yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh mubarakah ini. Kita semua masih bisa berkumpul di sini dalam rangka memberikan doa restu atas walimatul urus saudara kita Ahmad Kusairi bin Safwan almarhum. Mudah-mudahan beliau selamat dalam kubur. Yang insya Allah akan berpasangan dengan anak kita atau saudari kita Ulfa Nur Rasidah binti Suhada. Hadirin yang kami hormati, mempelai yang berbahagia dalam agama kita yaitu agama Islam. Laki-laki dan perempuan apabila sudah saling cinta mencintai tidaklah benar apabila langsung kumpul begitu saja, karena itu hukumnya adalah haram. Tetapi diikat dengan istilah syariat yaitu pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaanku kata Allah ialah aku ciptakan dari jenis kamu sendiri yaitu seorang perempuan agar engkau merasa hidup tentram dengannya. Yang demikian itu kata Allah merupakan tanda-tanda kekuasaanku bagi orang yang mau berpikir. Hadirin yang kami hormati, mempelai yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meriwayatkan salah satu hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai menikah berarti dia bukan golongan dari umatku. Hadirin yang kami hormati, mempelai yang berbahagia, itulah di antara ayat dan hadis yang dapat kita jadikan rujukan dalam pernikahan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, wabil khusus bagi kedua calon mempelai. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Kepada beliau orang tua saya Bapak Mas Rudi, ya, sampai saksi pertama Pak ya. Terus yang kedua Bapak Isong Fatmi, kita saksi kedua Pak ya. Kita ada hubungan apa sama mempelai ini? Kakaknya ya, kalau kita Pak pamannya. Biasanya kalau saksinya itu orang dekat Pak, terkadang tidak mau sah. Kenapa? Khawatir ada utang yang belum lunas. Yang penting dia mau ketawa dulu kan biar stabil kan. Siap?
Pak, mohon izin saya tuntun adik-adik saya, Bu, ya. Pak, Bu, saya tuntun adik-adik saya. Acara berikutnya, acara yang kita nantikan, acara inti perkawinan. Bentar, Bos, pasang kacamata dulu. Ini mata saya kalau lihat tulisan nggak begitu jelas, tapi kalau membedakan cantik dan tidak cantik masih jelas ya. Yaudah ya, begitu saya goyang tangan sampean tuh, naik langsung satu nafas dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Ahmad Kusairi bin Safwan, engkau aku nikahkan dengan Ulfanur Rosidah binti Suhada. Wali bapaknya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah tunai. Nikahnya Ulfanur Rosidah binti Suhada dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah dibayar tunai. Ya, kita lagi ya. Sudah betul ya, tinggal ditenangkan. Sudah betul. Kami mohon dengan hormat Bapak Ibu kita percayakan kepada mempelainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Ahmad Kusairi bin Safwan, engkau aku nikahkan dengan Ulfanur Rosidah binti Suhada. Wali bapaknya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Ulfanur Rosidah binti Suhada dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dengan uang 500.000 rupiah dibayar tunai. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau sampai 2 kali tadi tidak lancar pulang saya. Iya, ngapain saya di sini? Oh, alhamdulillah. Acara berikutnya jemputlah bidadarinya. Siapa yang namanya? Siapa yang namanya? Ya, saya mohon jangan terlalu lama dulu di dalam ya, karena masih tanda tanda. Cepat-cepat salah mentah di peta. Air itu mengalir kurang lancar dan Ya baik, sambil dia jemput di sini Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan kalau ada yang anaknya mau menikah, tolong lebih baik itu fotokopikan KTP yang akan menjadi saksi Pak ya, lampirkan langsung di situ. Cuma pastikan pada saat hari pelaksanaan orangnya hadir ya, jangan nanti KTP-nya ada orangnya tidak hadir, itu satu. Yang kedua, mendaftarlah Bapak Ibu dalam pernikahan itu 10 hari kerja ya. Jangan mendaftar hari Jumat minta nikah hari Minggu. Itu pun juga masih bisa kita bijaksanai dengan pencatatan percaya sama kami. Cuma itu salah ya, itu harapan kami. Mana istrinya Mas? Acara berikutnya tanda tangan selamat tinggal masa jomblo. ada tangan masa jomblo Jomblo lah.
punya tanggung jawab. Mau nggak dia tanda tangan? Kalau nggak mau nggak ada. Iya, besok. Jangan terlalu tunduk. Kalau terlalu tunduk fotonya nggak bagus. Langsung tanda tangan. Namanya ada di istri. Mbak Ulfa tahu corona, Mbak? Tahu corona? Apa itu corona? Mana ada corona penyakit? Corona itu komunitas rondo mempesona. Itu kemarin setahun lagi. Dikiranya penyakit, mana ada corona penyakit? Mau dikirim tanda tangan. Ternyata komunitas rondo mempesona itu ya. Iya. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Saksi kedua. Saksi kedua. Acara berikutnya penyerahan mas kawin karena tunai hanya itu dari mas kawin. Seperangkat alat sholatnya ini. Duduknya seperti istrinya, duduk intiros berhadapan. Nah, yang moto dari sini saya geser. Berhadapan mas, yang rapi berhadapan. Saudara saya Mas Ahmad Kusairi niatkan dalam hati sampean mas menyerahkan mas kawin itu kepada istri. Mudah-mudahan penuh berkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu niatnya, sholawat dalam hati serahkan sama istri, begitu juga mbaknya sholawat dalam hati menerima. Jadikan satu karena dia satu paket. Ya. Ya, depannya hadap sini mas, depannya hadap sini, yang ini, ya gitu, ya, sama-sama dengar kata-kata saya. Sudah siap kamera? Langkah pertama sampean berdua saling coba dibagusi dulu tirainya. Ya, saya memperhatikan bapak ibu yang begitu kasihan yang punya hadap. Kan rapi kelihatannya. Karena itu sentral sekali. Langkah pertama sampean berdua saling pandang memandang dulu. Kalau tidak mau pandang memandang mas tukang foto jangan difoto. Ya pandang memandang dulu. Ya sudah lama sih pandang memandang pak. Ini yang halal bos. Sudah. Ya. Langkah kedua menunduk lihat mas kawin. Tunduk. Ya, yang perempuannya belum tunduk, baru matanya dia melihat. Ya, langkah ketiga lihat kamera utama dengan senyum. Kalau saya pensiun kepala kawan nanti jadi tukang foto. Langkah ketiga dengar kata-kata saya. Istri masih lihat kamera, suami lihat istri. Masya Allah. Ya sudah, dengar kata-kata saya. Tangan kiri dan tangan kiri tetap pegang mas kawin, bergeser ke arah tengahnya. Ya, ujungnya aja mbak ke arah tengahnya. Ya, situ nah. Tangan kiri pindah ke situ, tangan kiri sampai. Nah, pegang begini. Nah, tangan kanan dan tangan kanan berjabat sekaligus ambil amplop yang di tangannya. Cium tangan suaminya, tangan dulu. Masya Allah. Sudah ya? Oke, silakan diambil. Biasa ada pemasangan cincin, adakah? Tidak ada ya, sudah cukup. Kalau tidak ada, hadap sini lagi. Acara berikutnya pembacaan sidatan. Baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, saya Ahmad Kusairi bin Syahwan berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Ulfa Nur Rasidah binti Suwada dengan baik.
menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya meninggalkan sikap taat sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada badan amal amil zakat nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kutai Timur, 5 Mei 2023, suami Ahmad Busairi. Acara berikutnya penyerahan buku nikah. Sampai pegang 2 tangan di sini, dua tangan merah. Di atas. Oke, ini punya sampean ya. Oke, ini punya. Iya, ya. Oke, baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mempelai yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan sidang talib yang disertai dengan penandatanganan buku nikah, maka berakhirlah seluruh rangkaian pernikahan pada pagi hari ini. Saya selaku petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Sangatta Selatan, jika sekiranya sejak diserahkan oleh protokol kepada saya mungkin ada kata-kata saya yang tidak sopan, sikap dan perilaku saya yang tidak berkenan di hati bawah, dan itu juga kepada kedua mempelai, dengan segala kerendahan hati saya minta ampun, minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau berbicara pasti berhadapan, tapi jangan bawa cemeti. Kalau saya ada salah dalam ucapan, tolong jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke protokol. Selamat menantu hidup baru ya, Mbaknya selamat menantu hidup baru, Pak. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih. Terus, udah juga belum? Sudah ya? Oh, duluan ke mana ya? Pak. Ya silakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Penghulu yang sangat luar biasa. Ternyata Bapak Penghulu Kecamatan Sangatta Selatan ini sangat luar biasa ya. Mantul bahasa saya. Mantap betul. Dan multi talent seperti itu. Iya, beliau sendiri bilang katanya nanti kalau pensiun dari kantor urusan agama bisa jadi fotografer, bisa jadi MC seperti itu ya. Multi talent Bapak Penghulu. Silakan foto-foto. Iya. Dan kepada kedua mempelai kami ucapkan selamat berbahagia. Barakallah. Sudah sah ya Mas Kusairi dan Mbak Ulfa Nur Rosida. Ya, nggak usah malu-malu lagi ya karena sudah sah. Iya. Silakan lanjutkan tugasnya. Iya, acara selanjutnya adalah sungkeman. Kedua mempelai kepada kedua orang tua. Pakai HP. Iya Pak. Kami persilahkan. Kalau awal nanti bukan. Kemarin ada juga yang kirim YouTube saya punya itu, saya minta di teras belat. Iya. Positif tadi. Jadi bisa jadi ini untuk anak-anak muda kan. Iya. Apa ini? Yang dulu harus
Posisinya posisinya baik. Itu bapaknya. Iya, lumayan. Apa? Iya. Padahal yang persik yang bagus. Hukuman latar dari sana. Oke Pak, saya mungkin mau geser ke apa itu Pak? Iya. Aturan ongkosnya Alon-alon. putar pos. Ya, pada hadirin yang berbahagia, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Ayo Pak duduk. Iya, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, sebagai acara pamungkas, ya, acara penutup adalah doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Habib Mas Lusi. Kepada beliau kami persilakan. Aku yang enggak masih apa lah. Terus makan sih. Yang mau makan ya kami إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين ربنا تبارك وتعالى ولسات الرسول إليك الحمد لله رب العالمين حمدا لله الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم ولنا الحقوق الواجبات علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل صلاة تنجينا بها من الأحوال والفتن بها نبي سن الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشياطين وترفعنا بها عندك مدى الدرجات وتبلغنا بها وصل الغايات من خير الخيرات والحياة لما المد اللهم ألف بينهما كما ألفت بينهما تذكرا وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى اللهم ربنا لا تتبع في قومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عدل إلا سترته ولا هم إلا فرجته
ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا فتنة إلا بتوسل الهوى الدنيا والحقيقة فتاي برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhir pula acara kita pada hari ini, saya selaku membawa acara, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, dan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan yang berbahagia. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade